enggak. Beb, ya. تفضل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'liman nafa'a wal intifa'a wal mudzakkara wa tadhkira wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtiba'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al wajhani min ahli. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan para habaib, para syarifah dimanapun berada. Wabil khusus yang hadir pada malam hari ini yang mulia Al-Habib Zain bin Hamzah Al-Habsyi, Al-Habib Hamzah bin Ahmad Sofyan Al-Idrus, Al-Habib Ali Zain Al-Abidin bin Alwi Al-Jufri, juga Said Habib Hasan bin Saleh Al-Hamid, juga Said Hasan bin Habib Rizal Al-Habsyi, dan juga guru-guru agama kita, wabil khusus Guru Abdul Hadi, Guru Ahmad Ghazali, Guru Salimi, Guru Muhammad Rashid, Guru Saubari, Guru Kushairi, Guru Abror, Guru Muhammad, dan guru-guru yang lainnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita insyaallah di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita bersama para habaib, para guru-guru agama membawakan manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang syarat sahnya sholat, yaitu tentang menghadap kiblat. Kita sudah membahas kemarin. Kita lanjut. Syarat sahnya sholat yang selanjutnya yaitu dukhulul waqt, artinya masuknya waktu. Al-makna anal khamis min syurati sihhatis shalah dukhulul waqtiha in kanat min zawatil waqt bi yaqinin aw dhannin nasha'a anil ijtihad. Jadi syarat sah sholat yang selanjutnya yaitu adalah masuk waktu. Jadi harus masuk di waktunya. Jadi kalau orang mau sholat apapun itu, yang sholat itu ada waktunya. Contoh misalnya sholat duha, ini kalau sholat sunnah ya, sholat duha, kemudian sholat tarawih atau sholat witir, kemudian tahajud, sholat taubat, sholat tasbih, seperti itu. Maka harus tahu waktunya. Itu kalau sholat sunnah. Itu kalau sholat fardu ya yang kita ketahui, 5 waktu yang kita ketahui, yang kita diwajibkan untuk melaksanakannya sehari semalam. Jadi harus tahu waktunya. Jadi kalau sudah waktunya masuk baru boleh sholat. Kalau belum waktunya masuk kita sholat, maka sholat kita tidak sah. Kalau dalam kitab ini, dalam kitab Safinah ini, pembahasannya cuma sekedar ini saja. Jadi langsung masuk ke syarat selanjutnya. Tapi kita ambil sedikit dari kitab Taqridatus Shadidah. Jadi masuk waktu itu ada beberapa tingkatan. Untuk mengetahui masuknya waktu itu ada beberapa tingkatan. Maratibu ma'rifati dukhulil waqt sittah. Jadi ada 6 tingkatan, 6 maratib untuk mengetahui waktu. Yang pertama imkanu ma'rifati yakinil waqt ka ghurubi syamsi. Yang pertama, tingkatan yang pertama itu mengetahui waktu, mengetahui masuknya waktu yang secara nyata. Artinya kita memang tahu masuk waktu. Seperti misalnya masuk waktu maghrib dengan terbenamnya matahari.
masuk waktu maghrib dengan terbenamnya matahari. Nah itu kita benar-benar melihat, jelas kita lihat, oh ini lagi terbenam matahari, maka masuk waktu maghrib. Itu tingkatan yang pertama. Yang kedua, wujudul mukhbir an ilmin, adanya orang yang memberi kabar kalau sudah masuk waktu. Ini jelas orangnya itu harus adil, orangnya harus paham ilmunya. Misalnya Habib Zain ini nanya, ngasih tahu, Nur sudah masuk waktu zuhur ini. Nah, kita harus yakin itu, karena beliau ini orang yang adil, jadi ngasih tahu waktunya. Kayak guru-guru kita nih misalnya ngasih tahu, ini ayo sholat, sudah waktunya zuhur ini, maka kita harus yakin ini sudah waktunya sholat, seperti itu, sudah masuk waktunya sholat. Kemudian ada tingkatan yang ketiga, as-sa'atul al-mujarrabah, jam tangan. Ini kan sa'ah al-mujarrabah, kayak jam tangan misalnya, seperti itu. Sekarang ada HP ya, ada aplikasi-aplikasi yang bunyi sendiri, ada pemberitahuan sendiri ketika sudah masuk waktu ya. Ya aplikasi Muslim Pro itu, kalau sudah masuk waktunya sholat, kalau kita aktifkan anunya itu biasanya azan sendiri langsung. Seperti itu. Sah al-mujarrabah. Abil muadzin as-siqah fil ghaib, atau ada orang muadzin yang thiqah, yang bisa dipercaya ketika hari mendung. Mendung ini kayak dulu kan orang melihat itu lewat matahari. Jadi dulu, kalau sekarang mungkin jarang sudah ya. Dulu itu orang tuh kadang bisa mengetahui masuk waktu itu di masjid-masjid itu biasanya ada tiang atau ada seperti bangunan seperti seperti tombak, gak terlalu tinggi. Jadi biasanya di depan masjid itu ada seperti tiang, bentuknya itu seperti tiang. Jadi mereka itu ngelihat waktu sholat itu dari situ, ngelihat dari bayangannya tadi. Nah, kalau misalnya di daerah yang pas dengan garis khatulistiwa atau jalur lintas matahari itu, ketika jam 12 siang atau waktu istiwa itu tidak ada bayangannya. Kemudian ada sedikit bayangannya, condong ke arah timur, condong ke arah timur. Oh ini berarti sudah masuk waktunya zuhur. Nah nanti kalau bayangannya tadi sudah sama seperti dengan bendanya, maka keluar waktu zuhur. Nanti masuk waktu asar. Nah mereka melihat dari itu, dari dari tiang tadi itu, bukan tiang, ya? Biasanya kayak bendanya tuh nggak tinggi ya, kayak mic ini loh, ditaruh di lahan gitu loh, di halaman kosong. Jadi ketika matahari melihat di sini dari atas ada bayangannya sedikit, masuk waktu zuhur. Seperti itu juga kalau melihat waktu yang lain. Itu bisanya ngelihat waktu zuhur sampai waktu asar. Kalau maghrib nggak bisa sudah, karena kan sudah nggak ada matahari, jadi nggak bisa ngelihat bayangannya. Ngelihatnya ya dengan tenggelamnya matahari. Itu tingkatan yang ketiga, ngelihat jam. Kita kan ada jam biasanya, ngelihat oh ini sudah jamnya waktu zuhur ini, maka kita laksanakan sholat zuhur. Kemudian yang keempat, imkanul ijtihad minal basir bi hirafatin aw nahwiha. Jadi ijtihad untuk orang yang bisa melihat atau orang yang buta remaja. Jadi ijtihad biasanya ini seandainya di tengah hutan atau kita lagi di rumah kita nih, sinyal HP mungkin semuanya mati, HP semua mati, listrik semuanya mati. Pokoknya sudah nggak bisa lagi ngelihat waktu sholat ini kapan. Nah kebiasaannya setiap hari itu biasanya sholat zuhur itu mungkin di rumahnya itu, dekat rumahnya itu ada pabrik pabrik batu bata mungkin, atau pabrik lah pokoknya. Nah setiap jam 12 ini hampir setiap hari kejadian. Setiap jam 12 itu pasti ada kerjaan di pabrik ini. Entah mesinnya bunyi atau orang malu-malu atau pokoknya ada kerjaan lah di pabrik tadi. Nah kita bisa berijtihad dengan itu, menjadikan patokan untuk menandakan masuk waktu. Misalnya sholat zuhur itu kan jam 12 lewat berapa. Nah ini pabrik ini kerjanya jam 12 pas. Berarti kan kita tinggal nunggu berapa menit lagi, seperti itu. Nah itu bisa dijadikan patokan untuk menentukan waktu. Atau misalnya di jalan, karena kan kita daerah karyawan tambang. Kan biasa bis itu mondar-mandir lewat. Nah kebiasaannya itu kita ada bis misalnya warnanya biru atau tulisannya apa gitu.
Nah bis ini biasanya itu kita lihat pulangnya pasti 5:30. Nah ini mungkin sudah jam mati semua mungkin, pokoknya nggak bisa ngeliat waktu. Nah subhanallah bis ini lewat. Nah ini bisa jadi ijtihad, bisa jadi patokan untuk menentukan masuknya waktu atau tidak, seperti itu. Oh ini bis ini lewat. Nah ini biasanya 5:30 ini. Setiap hari kayak gini bisnya lewat. Nah bisa dijadikan patokan. Tapi sekarang kan insya Allah gampang semua sudah. Ada jam. Kemudian yang keenam taklid. Taklid itu kalau orang yang nggak bisa berijtihad, dia itu nggak mampu sudah memperkirakan atau mengira-ngira, nggak bisa ngelihat matahari, nggak bisa sudah nol, sudah nggak bisa apa-apa, maka dia harus taklid. Taklid itu Habib Zain bisa ijtihad, saya nggak bisa, maka saya ikut dengan Habib Zain seperti itu. Maka itu namanya taklid. Jadi harus yakin masuk waktu. Nah, kalau nggak yakin masuk waktu, dia sholat, maka bagaimana dengan hukum sholatnya? Law hajama 'ala sholah biduni ijtihadin fi dukhulil waqt fama hukmu sholati? La tasihu sholatuhu in waqa'at wa in waqa'at fil waqt li'adamil jazm bin niyah. Jadi misalnya gini, ada orang tidur ya. Ada orang tidur. Kemudian dia bangun, tiba-tiba bangun, kemudian tiba-tiba sholat saja. Ditanya sama teman yang lihat tadi, sholat apa kamu? Sholat zuhur. Loh, sudah waktu zuhur kan? Gak tahu, pokoknya aku sholat aja. Nah orang ini gak tahu masuk waktu atau enggak, pokoknya sholat aja gitu. Nah bagaimana dengan sholatnya? Maka sholatnya dikatakan tidak sah. Karena apa? Karena tidak ada jazm bin niyah, gak ada keyakinan dalam niatnya. Meskipun betul masuk waktunya, dia sudah sholat tadi kan? Meskipun betul masuk waktu sholatnya tadi, tetap sholatnya tadi nggak sah karena nggak ada jazm bin niyah, nggak ada kekuatan, nggak ada kekuatan dalam niatnya. Bangun tidur tiba-tiba langsung sholat aja. Ditanya sholat apa? Sholat zuhur. Loh, sudah masuk waktu zuhur kan? Nggak tahu, pokoknya aku sholat aja. Nah meskipun dia sholat di waktu zuhur, meskipun sudah masuk waktu sholat zuhur, maka sholatnya tadi dikatakan tidak sah. Makanya kalau mau sholat itu harus yakin ini sudah masuk waktunya apa belum. Kalau sudah waktunya maka sholat, kalau belum ya jangan. Kemudian ada gambaran juga ini. Ada orang yang sudah ijtihad, dia, entah melihat matahari atau pokoknya ijtihad lah untuk menentukan masuk waktu. Kemudian setelah ijtihad ini selesai sholat dia, baru ketahuan ternyata ijtihadnya ini salah. Artinya dia sholat di luar waktu. Jadi sudah ijtihad ini, ngelihat jam, mungkin ngelihat kebiasaan orang lewat jam berapa, pokoknya dia sudah ijtihad lah, sudah berusaha untuk menentukan masuk waktu atau belum. Nah setelah ditelusuri ternyata dia ini sholat di luar waktu. Bagaimana hukum sholatnya? Hukum sholatnya gini, kalau seandainya dia sholat itu sebelum masuk waktu, sholatnya tadi sebelum masuk waktu, kalau dia punya qadhaan, maka sholat tadi menjadi qadha untuk yang dulu. Jadi kalau dia punya qadhaan, maka sholat yang dia kerjakan tadi yang di luar waktu maka menjadi qadhaan untuk waktu yang dulu. Tapi kalau dia nggak punya qadhaan sama sekali, subhanallah nggak pernah meninggalkan sholat sama sekali mulai dia dari balik, maka itu sholat yang dia kerjakan itu menjadi sholat sunnah. Itu kalau sebelum masuk waktu. Nah kalau seandainya dia tadi sholat ternyata sudah keluar waktu sholatnya, yang tadi kan sebelum masuk waktu sholat. Misalnya ada orang sholat zuhur, sudah ijtihad, sekalinya dari ijtihadnya ini salah. Nah yang betul itu dia sholat sebelum masuk waktu. Nah kalau dia sholat tadi ada qadhaan yang dulu, maka yang tadi itu jadi qadhaan untuk dulu. Jadi qadhaan dengan adaannya. Sholat qadha dan sholat ada itu nggak perlu disebutkan. Sholli fardhu dhuhri qadhaan, nggak perlu disebutkan niat qadhaannya atau niat adaannya seperti itu. Nah tadi kalau seandainya dia sholat zuhur habis ijtihad, selesai sholat tahu bahwasanya dia itu sholat ternyata di luar sholat, di luar waktu zuhur, artinya zuhur sudah lewat, maka sholatnya yang dikerjakan menjadi qadhaan untuk ya sholat yang zuhur tadi yang ketinggalan. Paham ya? Jadi kalau dia ijtihadnya salah dan ternyata dia sholat di sebelum masuk waktu,
maka sholat yang dia kerjakan menjadi kodoan untuk yang dahulu. Tapi kalau dia sholat kemudian salah ijtihadnya, maka kalau dia sesudah keluar waktu, maka yang dia kerjakan tadi untuk kodoan sholat zuhurnya. Contoh gini, yang sesudah tadi, ada orang sholat zuhur, habis sholat ijtihad, sholat lah dia. Selesai sholat, entah dapat kabar bagaimanakah atau melihat apakah sadar bahwa dia ini sudah lewat waktu zuhur, sekarang ini sudah waktu asar. Nah, bagaimana sholatnya? Sholat zuhurnya tadi bagaimana? Ya, sholat zuhur yang dikerjakan tadi meskipun di waktu asar menjadi sholat qadha untuk waktu zuhurnya. Nah, ini gini. Nah, ada yulghos itu apa? Kita pikir itu apa namanya? Yulghos itu teka-teki. Ada teka-teki. Ada orang yang selama 50 tahun dia sholat subuh itu ternyata salah. Nah, dia sholat subuhnya di waktu terbitnya fajar kadzib. Kalau waktu subuh itu kan mulainya dari terbitnya fajar shadiq. Ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Fajar shadiq itu kalau dia timbul artinya masuk waktu subuh. Nah, cahayanya fajar shadiq itu merambat ke atas, artinya memancar ke atas. Tapi kalau fajar kadzib itu cahayanya merambat ke samping. Nah, matahari itu semakin dekat ke tempat keluarnya ya. Kalau kita kan matahari tenggelam kan artinya kayak ujungnya. Nah, matahari itu kalau mau timbul semakin dekat dia dengan batas garis itu, maka semakin besar kan cahayanya. Tapi kalau semakin jauh dia, maka cahaya itu semakin melebar seperti itu. Nah, ada orang yang sholat subuh 50 tahun, ternyata dia sholat di terbitnya fajar kadzib, artinya belum masuk waktu sholat subuh. Nah, bagaimana sholatnya? Dia wajib mengqadha cuman sekali. Cuman sekali, yaitu yang terakhir. Karena gini, di hari pertama kan salah sholat subuhnya kan. Di hari kedua sholat lagi dia. Nah, hari yang kedua ini menjadi qadhaan untuk yang kemarin, yang pertama, yang ketiga untuk yang kedua, sampai yang terakhir. Nah, yang terakhir kan ini kan belum diqadha, maka dia cuma wajib mengqadha yang terakhir tadi. Seperti itu, paham ya? Jadi kalau dia seandainya sholat sebelum waktu, maka kalau dia sholat untuk qadhaan yang dulu. Tapi kalau dia sholat sudah keluar waktunya, maka sholatnya itu menjadi qadha di waktu yang dia tinggalkan tadi. Seperti itu. Jadi itu harus yakin ketika mau sholat. Nah, kalau sekarang kan gampang sudah ya, sudah ada sudah canggih. Ada HP. Nah, HP ini kan saking canggihnya itu, kadang kita kalau kepindah daerah, misalnya berangkat ke Jakarta misalnya. Nah, HP itu otomatis menyesuaikan dengan waktu yang ada, menyesuaikan dengan waktu setempat. Ya, jadi kita nggak perlu repot lagi. Jadi juga HP ini menentukan dengan dengan waktu sholatnya seperti itu. Gampang, insya Allah gampang sudah. Nah, itu syarat yang tentang masuk waktu. Kemudian al-ilmu bi fardiyatihi, yaitu mengetahui anasadis min syuruti sihhatus shalah al-mafruḍah al-ilmu al-musalli bi kauniha fardhan fala tasihu shalatu mutaraddid fi fardiyatiha. Juga harus tahu kalau sholat itu hukumnya fardu. Jadi harus tahu hukumnya. Syarat sah sholat yang selanjutnya yaitu harus tahu kalau sholat ini hukumnya wajib. Harus tahu hukumnya wajib. Kalau menganggap sunnah maka sholatnya nggak sah. Jadi ada namanya lafaz, ada namanya niat. Ada namanya yang dilafadzkan, ada yang diniatkan. Kayak yang dibahas guru Hadi tadi, yang mungkin ikut
sholat di berjamaah zuhur di Masjid Baitur Rahman tadi. Kalau orang niat dalam hatinya sholat zuhur, sholli fardhu zuhri, tapi yang dilafatkannya sholli fardhu asri, mana yang dianggap? Yang dianggap yaitu sholat yang zuhur, apa yang diniatkan dalam hatinya. Seperti itu juga sholat. Kalau dia menganggap dalam lisannya sholli sunatal zuhri, tapi dalam hatinya aku niat sholat fardhu zuhur, maka yang dianggap yang di hatinya, bukan yang dilafatkan. Jadi intinya harus tahu hukumnya sholat. Tapi kalau sekarang ini mungkin sudah kelewatan, mungkin kalau seandainya ada orang yang nggak tahu hukum sholat ini apa, seperti itu. Ya wallahu alam, mungkin ada orang yang cukup ingat ya. Hakimus sholata li dzikri, kan sudah kita bahas saja. Cukup ingat, nggak perlu melaksanakan sholat. Itu bukan manakah itu ada aja tuh. Iya. Jauh dah orangnya. Jauh Beb ya. Jauh. Kemudian syarat yang selanjutnya wa alla ya'taqida fardhun min furudiha sunnah. Tidak meyakini salah satu dari rukun-rukun sholat itu hukumnya sunnah. Jadi gini, dalam sholat itu ada rukun-rukun. Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 17, dan ada yang mengatakan selainnya. Jadi rukun itu ya, ruku, sujud, kemudian duduk antara dua sujud, seperti itu. Tahiyat, baca Fatihah. Jadi tidak meyakini salah satu rukun sholat itu hukumnya sunnah. Kalau rukun itu kan hukumnya wajib ya. Jadi jangan sampai ada orang yang mengatakan Fatihah itu hukumnya sunnah. Kalau ada orang yang mengatakan Fatihah itu hukumnya sunnah dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Ini kan kita bahas tentang syarat sahnya. Berarti ada yang dilanggar, berarti sholatnya tidak sah, seperti itu. Al-ma'na ana syaratu as-sabi' min syuruti sihhatis shalah alla ya'taqid al-musalli sunnatiyata fardin muayyanin min furudhiha kal Fatihah wa ruku' amma mubham fala yadhurru i'tiqadu sunnatiyati. Jadi yang intinya tidak meyakini, ditakyin, bukan ditentukan. Contoh gini, ruku sama sujud, kan dua-duanya rukun dalam sholat ya. Ada orang yang mengatakan antara ruku sama sujud ini ada yang sunnah, ada yang fardu. Padahal apa? Fardu dua-duanya kan, rukun dua-duanya kan. Tapi dia mengatakan ruku sama sujud ini ada yang sunnah, ada yang fardu, atau ada yang rukun. Tapi saya nggak tahu bilangnya yang mana yang sunnah, mana rukun. Padahal dua-duanya rukun ya. Nah, bagaimana sholatnya? Kalau seperti itu hukumnya tetap nggak apa-apa, selama tidak ditakyin, ditentukan. Kalau dia menentukan ruku ini hukumnya wajib, sujudnya yang sunnah, maka sholatnya nggak sah. Selama nggak ditentukan, artinya nggak dipilih seperti itu. Selama mubham atau samar-samar, nggak tahu dia yang mana yang sunnah, mana yang fardu, hukum sholatnya nggak apa-apa. Atau semuanya diyakini hukumnya fardu, semuanya dihukumi fardu. Baca surah apa hukumnya? Sunnah. Tapi dia meyakini hukumnya fardu, itu nggak apa-apa. Itu juga nggak apa-apa, nggak berbahaya di dalam sholat. Yang berbahaya itu orang yang nggak paham komen. Nah, saya pernah ada beberapa hari yang lalu itu saya lihat di Instagram, Habib Umar itu jadi imam, lagi sholat jadi imam, dikomentari Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, beliau baca Maliki Yaumiddin tanpa alif. Jadi Malik ada bacaan itu. Kalau kita kan baca Maliki Yaumiddin, kalau beliau Maliki Yaumiddin. Yang komentar itu bajunya baju biasa, celanaan. Baru komen, Habib Umar ini sok-sokan, nggak tahu beliau sosok Habib Umar itu bagaimana. Saya pernah belajar dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, karangannya Habib Ali bin Hasan Baharun, anaknya Habib Hasan Baharun, Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Fawaidul Mukhtarah.
Saya belajar di situ, mungkin sebagian tahu Habib Abu Bakar Gresik, ya, wali kutub selama 20 tahun. Ya, untuk gelar kutub selama 20 tahun. Habib Abu Bakar Gresik. Habib Abu Bakar Gresik itu kalau baca Fatihah rakaat pertama Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, panjang maliki yaumiddin. Rakaat kedua maliki yaumiddin. Itu bacaannya Habib Abu Bakar Gresik. Kalau nggak percaya baca sendiri kitabnya. Qawaidul Mukhtar. Maliki yaumiddin. Yang kedua maliki yaumiddin. Ini bacaannya Habib Muhammad bin Abu Bakar As-Saggaf Gresik. Ini tingkatnya sudah kutub ini. Seperti itu. Mungkin orang itu nggak tahu aja sama Habib Bakar. Coba seandainya juga tahu, mungkin baca kitab ini, mungkin Habib Abu Bakar juga dikomentarinya. Mungkin komentarinya. Makanya ada perkataan itu, sesuatu itu akan hancur apabila diberikan kepada yang bukan ahlinya, bukan bidangnya. Sama seperti orang ini tadi, nggak punya ilmu apa-apa, bahas-bahas qiraah sab'ah. Dia aja mungkin nggak tahu qiraah sab'ah itu siapa, riwayat kita ini siapa. Komentar Habib Umar, subhanallah. Dan mudah-mudahan diberikan hidayah orang. Amin. Dapat hidayah dah. Pengalon. Jadi yang penting tadi jangan ditayin, jangan dipilih atau jangan ditentukan mana yang fardu, mana yang sunnah. Nah ini wala farqa fi ma dzukira bainal alim wal 'ami inda Ibn Hajar wa wafaqahu ar-Ramli fil 'ami amal 'alim fala budda ayyumayyiza fara'idhaha min sunaniha aw ya'taqida anna jami'a af'aliha furudun. Nah, ada pendapat Imam Ibnu Hajar, nggak masalah dia orang alim kah atau orang awam kah, nggak paham tadi antara mana fardu mana sunnah, seperti itu menurut Imam Ibnu Hajar. Tapi kalau menurut Imam Romli, kalau orang alim maka nggak sah. Nah, kapan dikatakan alim, kapan dikatakan awam? Dikatakan alim itu huna man ishtaghala bil ilmi zamanan taqtadil 'adah ayyumayyizu bainal fardhi was sunnah. Nah, orang ini yang ada waktu untuk bisa belajar yang mana bisa membedakan mana rukun sholat, mana sunahan sholat, seperti itu. Ada waktunya, dia punya waktu untuk belajar itu. Ditanya, ada orang ditanya, berapa lama sudah hafsian? Sudah 10 tahun. Kitab apa aja ini, tapi nggak paham. Maka orang itu tetap dikatakan orang alim karena sudah punya banyak waktu untuk belajar. Beda kalau orang yang tinggalnya jauh seperti itu dari dari perkampungan. Nah, seperti itu dikatakan orang awam. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar nggak masalah. Meskipun orang alim nggak bisa membedakan nggak apa-apa. Yang penting nggak ditakyin tadi, nggak ditentukan. Nah, kemarin juga kita sudah bahas dulu mana yang lebih didahulukan, pendapat Imam Ibnu Hajar atau pendapat Imam Romli. Sudah kita jelaskan kemarin, yang didahulukan yaitu pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Terserah mau dipakai Imam Ibnu Hajar boleh, Imam Romli boleh. Tapi kebanyakan itu mendahulukan pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Karena apa? Dua alasan. Satu, beliau ini sangat cinta kepada Ahlul Bait. Imam Ibnu Hajar ini cinta sekali sama Ahlul Bait. Yang kedua, beliau ini orangnya waro, punya sifat waro. Kemudian syarat yang terakhir yaitu wajtinabul mubtilat, artinya menjauhi segala apa-apa yang bisa membatalkan sholat. Nanti akan dijelaskan di belakang ini tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Allah alam bisawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.